Halo teman-teman semua, kembali bersama saya Petrus. Video kali ini akan membahas mengenai klien dari neraka. Inilah 6 tanda peringatannya. Nah, di video kali ini teman-teman saya mau mengajak teman-teman untuk membuka pikirannya ya. Jadi kita berpikir secara dewasa. Ini saya tidak mengacu pada customer tertentu atau orang tertentu, ini hanya pandangan secara umum agar kita semua terhindar dari klien-klien yang bukan menjadi hak kita atau bukan yang tidak sesuai dengan kita, gitu ya. Oke, yang pertama adalah klien ini akan bertanya hal-hal yang terlalu personal dan mungkin saja ini bisa mengintimidasi kamu. Jadi kalau ada pertanyaan yang tidak ada hubungan sama sekali dengan bisnis yang sedang kita jalankan, itu tidak wajib kita jawab. Gitu. Jadi kalau misalnya ada calon nasabah bertanya tentang sesuatu yang terlalu personal, itu teman-teman udah mulai harus curiga. Karena ini adalah salah satu tanda dari klien yang berasal dari neraka, teman-teman. Ini tanda peringatan yang pertama. Tanda peringatan yang kedua adalah mereka tidak tahu apa yang sedang mereka inginkan. Pernah gak sih teman-teman melihat seseorang yang datang ke toko pakaian, lalu dia hanya melihat-lihat, mengambil baju, lalu mengepaskan di bajunya, mencoba celana, lalu mencoba yang lain, ambil tas, lalu mencoba ditaruh di badannya, dan pada akhirnya pelanggan itu tidak membeli satupun. Nah, ini teman-teman yang saya bilang, dia cuma melihat-lihat saja. Ya memang bukan berarti tidak akan membeli di suatu hari nanti, tapi mungkin ini adalah klien yang tidak cocok untuk kita. Sebab mereka tidak tahu apa yang sedang mereka cari. Oke, kita masuk ke nomor ketiga. Mereka tidak mau mendengarkan saranmu. Jika kita dihubungi oleh orang dan orang itu bertanya tentang produk kita, artinya orang itu harus percaya dengan kita. Kalau kita memberi saran namun mereka tidak mengindahkannya, artinya mereka tidak cocok untuk menjadi klienmu. Karena apa? Kalau jika di kemudian hari mereka menyalahkanmu karena keadaan menjadi kacau, itu bukan salah kita lagi, sebab mereka tidak mau mendengarkan saran dari kita. Yang keempat, mereka menghinamu. Mereka akan berkata, kamu yakin kamu paham dengan apa yang kamu lakukan. Nah, ini adalah salah satu contoh bahwa mereka menghinamu. Sebenarnya bagi saya pribadi pun saya punya pengalaman yang lumayan berkesan kemarin ini, belakangan ini. Jadi sekedar sharing aja, sekedar cerita aja bahwa setelah klien mengambil polis di saya, lalu klien itu berkata, Pak Petrus, kok Pak Petrus sepertinya berbeda ya? Setelah saya ambil polis, Pak Petrus seperti menghindari saya. Nah, di situ saya merasa saya tidak menghindari nasabah saya. Lalu saya berkata, saya tidak menghindari Anda. Mengapa Anda berkata seperti itu? Dan ternyata kata-kata saya tersebut dianggap menyakiti dia. Sehingga dia merasa saya tidak menghargai dia. Nah, ini teman-teman. Jadi terjadilah miskomunikasi. Di sini kadang nasabah tidak tahu, kadang pelanggan tidak tahu apa yang sedang mereka katakan. Gitu ya teman-teman ya. Dapat gak poinnya teman-teman dari sini, dari sharing yang saya ceritakan ini? Oke, next. Nomor 5. Mereka menghubungi di waktu libur atau di hari weekend dan berharap responnya ultra cepat. Bukan hanya sangat cepat, tapi ultra cepat. Jadi mereka berharap pelayanan yang sangat cepat. Tidak ada yang salah sih dengan apa yang mereka minta. Tapi kita harus tahu juga bahwa kita memiliki waktu untuk keluarga kita.
Dan mereka juga harus tahu hal ini. Nah, teman-teman, jika ada klien yang seperti ini, pecat saja, sebab tidak semua klien adalah raja, tidak semua nasabah adalah raja. Ya mungkin postingan saya kali ini agak sedikit ekstrim dan mungkin akan menuai banyak kritikan. Tapi silakan teman-teman sendiri yang menilai, makanya di awal saya mengajak teman-teman untuk berpikir secara objektif, berpikir dengan pikiran yang lebih dewasa dan terbuka. Pergilah ke tempat-tempat di mana kita dihargai. Jadi kita tidak perlu memaksakan diri harus semua orang menjadi kliennya kita. Karena kita bisa memilih klien yang cocok dengan kita. Itulah intinya, teman-teman. Kira-kira tanda-tanda tadi ada gak yang cocok dengan teman-teman sekalian? Atau mungkin ada tanda-tanda lain yang belum saya ceritakan di sini? Mungkin teman-teman bisa cerita di bawah. Saya akan rekap sekali lagi. Yang pertama, mereka akan bertanya sesuatu hal yang terlalu personal, yang mungkin akan mengintimidasi kita. Pertanyaan yang tidak ada hubungan sama sekali dengan bisnis, itu tidak perlu kita jawab. Mereka tidak tahu apa yang mereka inginkan, mereka hanya melihat-lihat saja. Mereka tidak mau mendengarkan saran kita, mereka menghina kita, mereka menghubungi saat hari libur atau hari weekend dan berharap respon yang sangat cepat. Sekian video kali ini, terima kasih teman-teman sudah menonton. Jika teman-teman punya pertanyaan atau komentar, jangan ragu-ragu, tanyakan kepada saya. Ini nomornya saya, dan ini Instagramnya saya. Silakan teman-teman bisa follow. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video-video berikutnya. Stay safe, stay healthy.